Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita semua telah mendengar apa yang diumumkan oleh DPP P3, yaitu memilih Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. Sekarang saya sudah bersama Mas Roma Hurmusi atau Gus Romi atau Mas Romi. Selamat sore Mas. Selamat sore. Assalamualaikum. Sami-sami taqabbalallah minna wa minkum. Nah, Mas Romi, ya. Saya kira mungkin kita ingin mendengar penegasan ulang terkait latar belakang filosofis, historis maupun politis terkait pemilihan Mas Ganjar sebagai bakal calon presiden P3 ini apa? Mas Romi, monggo Mas. Pertama tentu kita melakukan peninjauan ini berdasarkan penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat dari daerah. Karenanya kita mengadakan rapat pimpinan nasional dengan menghadirkan 38 ketua DPW. Dan ini sebenarnya meneruskan musyawarah-musyawarah kerja wilayah yang telah dilakukan sejak 6 bulan yang lalu, bahwa memang sudah puluhan DPW yang mengusulkan Mas Ganjar. Yang kedua, tentu latar belakang historis, bahwa pada dasarnya ketika P3 hari ini mendukung Mas Ganjar Pranowo sebagai Capres Republik Indonesia, itu adalah kelanjutan dukungan P3 sejak Gubernur Jawa Tengah yang lalu, karena Mas Ganjar ini 2 periode diusulkan oleh P3, yaitu bersama PDI Perjuangan di tahun 2013 dan tahun 2018. Bahkan wakil Gubernur Jawa Tengah adalah kader Partai Persatuan Pembangunan. Dan itu merupakan suatu hal yang merupakan penugasan yang lebih tinggi dari tingkat Provinsi Jawa Tengah menjadi RI. Yang ketiga, kita tahu persis bahwa Mas Ganjar ini bahagian dari keluarga besar P3. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua Umum, ayah mertuanya Pak Supriyadi adalah Ketua DPC P3 Purbalingga Jawa Tengah, sekaligus Ketua PCNU pada saat dulu NU bergabung dan mendirikan P3, bahkan selama 5 periode menjadi anggota DPRD Kabupaten, dilanjutkan menjadi anggota MPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan. Bahkan sampai hari ini kantor P3 Purbalingga masih adalah rumah dari mertua Mas Ganjar. Saya pribadi memiliki pengalaman berkampanye bersama dengan Mas Ganjar, karena Mas Ganjar kampanye untuk partainya di rumah itu juga, karena itu rumah mertuanya berangkatnya. Saya kampanye dari situ juga karena itu kantor P3. Jadi memang kebersamaan ini sudah lama, ya, bukan hal yang baru. Dan yang keempat, tentu kita tidak lepas dari rekam jejak dan prestasi Mas Ganjar ketika memimpin Provinsi Jawa Tengah, karena menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan tujuan investasi terbesar. Kita tahu persis bahwa investasi asing untuk melakukan pembangunan kawasan industri di Kendal, kemudian hari ini KITB, kawasan industri terpadu Batang, itu menjadi tujuan investasi dari banyak negara di dunia. Bahkan Perdana Menteri Singapura sendiri yang melakukan peresmian dari kawasan industri itu di Kendal. Jadi ini menunjukkan bahwa memang Mas Ganjar memiliki kapasitas yang memadai untuk menjadi calon presiden RI berikutnya. Baik. Berikutnya, apakah keputusan, sekali lagi ini menegaskan apakah ini betul-betul keputusan bulat partai dan jajarannya, bagaimana menghadapi misalnya nanti ada suara-suara yang berseberangan di kalangan internal P3? Pertama, kalau dibilang bulat, sudah pasti bulat karena memang 38 Dewan Pimpinan Wilayah sudah menyampaikan pemandangan umumnya selama Rapimnas kemarin, dan kesemuanya mengusulkan Mas Ganjar. Dan sesungguhnya teman-teman juga tidak perlu repot-repot melihat itu, karena memang di berbagai survei pun terpotret, misalnya survei dari indikator politik, survei dari LSI, itu memang mayoritas arus bawah P3 menginginkan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Jadi itu yang pasti. Yang kedua, kalau soal kebulatan sampai sebulat-bulatnya dalam sebuah partai politik tidak akan pernah ada, karena itu adalah hak demokrasi masing-masing. Tetapi kami sebagai Dewan Pimpinan Partai di tingkat pusat tentu menginstruksikan seluruh jajaran partai mulai dari Dewan Pimpinan Pusat sampai tingkat anak ranting untuk menyukseskan. Karena dalam Islam, sepanjang keputusan itu sudah diambil, kita serahkan dan kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah prinsipnya. Manusia hanya berusaha, Allah yang nanti akan menetapkan takdirnya. Berikutnya Mas Romi, ini nasib KIB bagaimana nih? Karena kan P3 hari ini mendeklar sementara yang lain belum. Katakanlah misalnya PAN masih belum. Betul. Sama-sama. Tentu KIB akan tetap bersama-sama, bahkan bisa menjadi lebih besar kalau PAN dan Golkar juga mendukung Mas Ganjar. Jadi hari ini KIB masih ada dan belum bubar. Dia akan menjadi bubar manakala pilihan PAN dan Golkar berbeda dengan pilihan P3. Sehingga
kami melihat optimisme kami di dalam komunikasi-komunikasi bersama KIB bahwa kebersamaan putusan itu dari PAN dan Golkar sepertinya masih akan ada, sehingga saya bisa berharap bahwa KIB ini akan semakin besar, bukan tetap beranggotakan 3, bahkan mungkin akan bertambah dengan PDI Perjuangan. Berikutnya Mas, soal figur atau sosok pendamping Mas Ganjar, apakah P3 punya rumusan, pandangan atau ukuran-ukuran? Ya, yang pasti di Rapimnas diputuskan bahwa sosok calon wakil presiden yang diusung P3 diharapkan ber-KTA P3. Artinya dia adalah kader Partai Persatuan Pembangunan. Yang kedua, dia merupakan sosok yang memiliki warna religius di dalam kesehariannya, sehingga memang menjadi cerminan Dwi Tunggal yang sempurna antara presiden dan wakil presiden kita. Dan yang ketiga, tentu dia bukan orang yang belum memiliki pengalaman di dalam pemerintahan, tetapi dia harus orang yang memiliki pengalaman. Karena kita tidak mau wakil presiden kita ini duduk di sana hanya untuk pertama kalinya sebagai pejabat publik, karena ngurus bangsa Indonesia ini tidak mudah. Sehingga harapan kita, bukan harapan kita, apa yang diamanatkan oleh Rapimnas adalah mereka-mereka yang sudah pernah duduk mengelola pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun pusat. Pertanyaan terakhir Mas, penutup sekaligus terkait dengan masuknya Mas Sandiaga Uno ke P3 ini dalam politik ini mau diletakkan dalam konteks apa ini? Ya, sampai hari ini Pak Sandi sudah menyampaikan surat pengunduran diri resmi ke Gerindra, tetapi belum menyampaikan lamaran resmi ke P3. Bahwa komunikasi politik dengan kita begitu intens, ya tentu kita menghormati sikap politik Pak Sandi yang sudah disampaikannya bahwa akan diambil keputusan dalam pekan-pekan pertama di bulan Syawal ini. Nah, kita tunggu komunikasi politik itu. Baik Mas Romi, terima kasih waktunya. Semoga sukses perjalanan ke Pilpres 2024. Amin. Oke pemirsa, terima kasih wawancara dengan Mas Romi atau Gus Romi dari P3 tentang Capres P3 di Pemilu 2024. Terima kasih, sampai jumpa.